Mojopahit bagian 6. Penumpasan pasukan Mongol. Tanah Jawa takkan kuserahkan pada kalian, karena kami adalah ksatria dewa yang tak mau tunduk pada kalian. Hari mulai senja ketika tanpa disadari oleh Raden Wijaya dan Panglima Mongol yang sedang asik berbincang bahwa segala persiapan sudah selesai dan tinggal menunggu waktu kedatangan rombongan permaisuri. Berkatalah Raden Wijaya pada Panglima Mongol, "Panglima Mongol saudaraku, setelah ini apa yang hendak kau lakukan?" Lalu Panglima Mongol menjawab dengan cepat, "Raden Wijaya, maukah kau menjadi raja bawahan bagi Kaisar Kubilai Khan?" tanya Panglima Mongol. Sejenak Raden Wijaya terdiam, lalu berkata, "Apa keuntungan yang akan kudapatkan jika aku bersedia?" Tak butuh waktu lama, Panglima Mongol segera berkata, "Kau akan mendapatkan perlindungan secara penuh jika tunduk pada Kaisar Kubilai Khan. Tak hanya itu, kau akan mendapatkan hak otonomi khusus mengelola jalur perdagangan. Bagaimana, Raden Wijaya?" Raden Wijaya lalu berkata, "Baiklah, setelah aku mengangkat diriku sebagai penguasa Kadiri, aku akan menjadi bawahan Kaisar Kubilai Khan," jawab Raden Wijaya singkat. Panglima Mongol tersenyum penuh arti, tanda setuju bahwa tawarannya tidak ditolak oleh Raden Wijaya sebagai penguasa baru Kadiri. Sejurus kemudian, Raden Wijaya mohon diri untuk melihat pekerjaan para pasukan yang sedang berbenah. Seraya berjalan, Raden Wijaya memanggil Gajah Wengker dan kemudian berkata, "Gajah Wengker, aku meminta padamu, buatkan aku ramuan racun dari bisa ular dan tuangkan dalam makanan serta minuman keras yang akan kita suguhkan bagi pasukan Mongol." Gajah Wengker pun berkata, "Sendika dawuh Gusti Raden, akan hamba laksanakan segera." Dan kemudian Gajah Wengker pergi mengumpulkan ular berbisa seperti permintaan Raden Wijaya. Menjelang malam, rombongan permaisuri memasuki Kapura Paduraksa Kedaton Kadiri. Hati permaisuri begitu gembira tak mampu menahan rasa rindu kepada Raden Wijaya. Sedangkan Adipati Arya Wiraraja yang ikut serta pun demikian. Tak sabar lagi ingin bertemu dan mengucapkan selamat pada sahabatnya. "Terima kasih Dewata Agung, telah kau beri keselamatan kepada permaisuri dan sahabatku. Sungguh anugerah tak terperi melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Aku tak mampu menyembunyikan rasa gembira ini lagi." Raden Wijaya melihat rombongan permaisuri datang segera menyambut. Ternyata tak hanya permaisuri saja, melainkan juga ada Adipati Arya Wiraraja sahabatnya yang telah membantunya selama ini. Berkatalah Raden Wijaya pada para telik sandi pengiring rombongan, "Paman, bawa pasukanmu dan segera jalankan rencana kita." Komandan telik sandi pun segera mengerti dan berkata, "Baiklah, segera kami persiapkan segalanya." Raden Wijaya segera menemui permaisuri dan sahabatnya, diajak serta berbincang dalam suasana hangat. Malam itu pesta pora dilangsungkan merayakan kemenangan besar atas kembalinya Kadiri menjadi milik pewaris sah tahta Singosari. Semuanya bersuka, berdendang dan menikmati hidangan yang sudah tersaji, semuanya tanpa kecuali. Tanpa rasa curiga, Panglima Mongol dan pasukannya menikmati segala macam hidangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak sadar bahwa sudah masuk dalam perangkap Raden Wijaya. Dalam suasana meriah tersebut, semuanya terlihat sangat bahagia. Kemenangan telah diraih, dendam pun terbalaskan. Adipati Arya Wiraraja pun menghampiri sahabatnya seraya berkata, "Sahabatku Raden Wijaya, selamat atas kemenanganmu ini, dan tak lupa juga sahabatmu ini hendak berpamitan kembali pulang." Mendengar hal ini, berkatalah Raden Wijaya, "Terima kasih Kakang Arya Wiraraja. Tanpamu tidakkan aku mampu melakukan ini semua. Sekiranya
Kakang Arya Wiraraja hendak berpamitan. Sudilah kiranya kita bertemu lagi di lain hari. Adipati Arya Wiraraja kemudian memeluk sahabatnya dan berkata, "Tenanglah, aku akan selalu mendukungmu karena kau sudah kuanggap keluarga." Kedua sahabat itu pun saling berpelukan dan kemudian Adipati Arya Wiraraja undur diri. Sementara itu, di bagian lain istana Daton Kadiri, Panglima Mongol dan pasukannya telah terkapar tak berdaya. Tanpa perlawanan pasti dan tanpa rasa curiga, mereka terlena akan kenikmatan duniawi. Siasat Raden Wijaya pun berhasil. Lalu Raden Wijaya menghampiri Panglima Mongol seraya berkata, "Katakan pada kaisarmu, aku tak akan pernah tunduk padanya." Seketika semuanya sunyi, hening, karena mereka sudah tak lagi bernyawa. Raden Wijaya dan para pasukannya kemudian bergegas pergi meninggalkan pasukan Mongol yang sudah bergelimpangan tak berdaya. Mereka sudah terkena racun ular berbisa yang telah dipersiapkan oleh pasukan Telik Sandi. Tanpa banyak bicara, tanpa perlawanan, namun kemenangan telah diraih. Kemudian berkatalah Raden Wijaya pada pasukannya, "Mari kita bumi hanguskan tempat ini dan pergi menuju tempat yang baru, dan biarkan semuanya ini menjadi saksi di masa yang akan datang." Tak ada lagi kegembiraan, tak ada lagi deretawa canda. Yang tersisa hanya anggota mayat tentara Mongol yang berserakan di lantai. Raden Wijaya dan pasukannya kemudian pergi menuju hutan Tarik. Malam itu menjadi malam terakhir mereka di Kadiri, karena Raden Wijaya tak mau lagi mengingat segala hal buruk yang terjadi. "Aku pergi dengan harapan, maka jika suatu hari nanti aku kembali, kan kumurnikan tanah Kadiri dengan abu tubuhku."